Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdu wa fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين والشهداء بأسماء والدين كما تزداد الأشهاد شيخنا كيف محمد محمد بن جعفر شيخنا كيف مرشد الحسن شيخنا كيف عبد الوهاب بن جعفر شيخنا كيف محمد بن علي حسن شيخنا كيف شكر هذا شيخنا كيف خالد بن محمد شيخنا كيف محمد بن محمود شيخنا كيف جمال شيخنا عبد الله شيخ محمد بن علي عبد الملك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kullama aqrasani rummi antaqani karamu wa kullama astabni awsari at'amatni minnatu. Kita masih membahas tentang munajat yang Ibnu Athaillah dari di penghujung karyanya Hikam Ibnu Athaillah. Dia pernah munajat begini, Ilahi kullama akhrajani lawmi antaqani karamka wa kullama asabni awsari at'amatni minnatu. Ilahi, ya Allah, ya Tuhan, ulama setiap kali akhrasani membuat saya menjadi bisu laumi oleh dosa-dosa saya. Ya Allah, kalau melihat dosa saya malu rasanya saya minta ampun. Ya Allah, kalau merhatiin brengseknya saya malu rasanya minta syukur. Ya Allah, kalau lihat maksiat saya kayaknya malu saya minta disayang kepadamu. Rasanya malu, akhrasan saya dibisukan oleh dosa saya. Sampai gak bisa ngomong sebab kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat, kebanyakan brengsek. Ya Allah, sayangi saya. Rasanya itu minta sayang sama Allah bagaimana? Rasanya gimana gitu, brengsek banget. Ya Allah, masukkan ke surga. Pantas apa ya mau ke surga? Kalau pandangannya adalah dosa saya, maksiat saya, malesnya saya, brengseknya saya, orang Betawi bilang bengalnya saya, rasanya mulut ini nggak mau ngomong apa-apa, malu. Tapi antaqani karoka. Tapi akhirnya saya mampu untuk berbicara juga ketika saya diajak bicara oleh kemuliaanmu. Saya dosanya banyak, tapi oksigen tetap engkau. Saya maksiatnya banyak, tapi tetap saya masih bisa merasakan mengecap rasanya makanan. Lidah ini enzimnya nggak pernah berhenti berproduksi. Saya bengal banget, jarang ke masjid, bayang juga yang wajib doang, yang sunnah nggak dikerjain. Tapi rezeki tetap kau kirim, ya. Saya kurang ajar banget terhadap ajaran-ajaranmu, terhadap wali-walimu.
Tapi tetap saja gaya gravitasi di bumi ini masih kau kasih sehingga saya bisa berjalan. Kaki ini masih berfungsi, mata ini masih berfungsi. Ya Allah, Engkau Maha Mulia. Kalaulah pandangannya dosa saya malu minta. Tapi saya ingat Engkau Maha Mulia, bisa minta juga. Nah, wa kullama ayasatni awsafi amatni minnatuka. Ya Allah, setiap saya dibikin putus asa oleh sifat saya punya sifat pendendam, saya punya sifat pemarah, saya punya sifat kikir, saya punya sifat sombong, ujub. Kalau lihat sifat-sifat saya, rasanya nggak tapi pantas saya berharap kepada. Tapi maafni minnatuka. Akhirnya saya pun melupakan sifat-sifat keburukan saya ketika saya dipaksa, diserahkan, dimenangkan minnatuka dengan nikmat-nikmat, dengan karunia-karunia. Sebrengsek-brengseknya Fir'aun masih dikasih kerajaan. Sebrengsek-brengseknya Fir'aun masih dikasih kerajaan oleh Allah. Nah, sebrengsek-brengseknya Haman, insir dunia orang pintar zaman Fir'aun itu masih dikasih ilmu. Seblet-bletnya Korun masih dikasih harta. Nah, itu kan 3 serangkai ya. Ada penguasa, ada pengusaha, ada kaum cendekia. Musuhnya satu, Nabi Musa. Mirip-mirip kayaknya dia. Mirip-mirip kayaknya. Ada penguasa, ada pengusaha, ada cendekia. Siapa penguasanya? Fir'aun. Siapa pengusahanya? Korun. Siapa orang pinternya? Haman. Musuhnya satu. Siapa? Nabi Musa. Nah, kebrengsek banget itu. Tetap aja dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun brengsek makan masih nikmat, Korun brengsek makan masih nikmat, Haman brengsek makan masih nikmat. Ya Allah, kalau saya ukur sama sifat saya yang kadang-kadang ada sombongnya, emang sombong mulu sih dibanding tawadu. Yang kadang-kadang ada kikirnya, emang kikir mulu sih dibanding dermawan kita. Yang kadang-kadang ada apa kalau sombong bahasa Betawi itu ya, belagunya. Kalau ngikutin itu tuh, ya Allah, rasanya saya di depan kamu tuh nggak ada apa-apanya. Udah enggak, saya malu. Tapi kalau saya ingat Engkau begitu luasnya karunia-Nya, bukan hanya kepada orang-orang yang soleh, tapi yang kepada juga. Akhirnya saya masih juga datang kepada Allah. Jadi sebenarnya yang bikin kita datang kepada Allah itu bukan kita soleh. Yang kita mau sujud kepada Allah itu bukan kita baik, bukan Allah yang amat baik. Kalau ngukur kita mah ya udah berbrengsek semua. Kalau ukuran kita ini ada orang tua, ada anak. Ini anak kalau ngukur Bandung aja sama bapaknya dia malu minta duit. Dia malu minta duit sama bapaknya. Sekolah bolos, gini. Sekolah bolos, sembahyang kagak, malam begadang, subuh lewat, diomelin berkali-kali. Ini kalau dia hitung sama dirinya yang brengsek banget, dia malas minta duit sama emaknya. Tapi dia tahu emaknya sayang sama dia, tetap aja dia minta. Mak. Dulu guru saya tuh almarhum kayaknya, cuma saya tuh kalau ngomong gitu. Anak sekarang kan gak ada yang belajar alif, belajarnya bak semua. Gak ada yang belajar alif, belajar bak. Maksudnya saat dikit-dikit bak. Gak ada yang belajar alif katanya. Kalau alif kan ngomong jalan aja, emang kan efek kayak bak, dikit-dikit bak gitu. Nah, kalau lihat, makanya kata seorang ulama begini, in aradta ayyan fatihalaka babar raja fantur ma minhu ilaika, wa in aradta ayyan fatihalaka babal huzun fantur ma minka ilaihi. Kalau Anda ingin dibukakan pintu roja, pintu harapan kepada Allah, maka perhatikan apa yang dari Allah kepadamu. Tapi kalau Anda ingin dibukakan pintu khuzun duka cita, maka perhatikan apa yang bersumber dari engkau kepada Allah.
Kalau mau ada harapan, mau kepada Allah tuh la taqwa rojana, ya Allah jangan turunkan harapan saya kepadamu ya Allah. Kalau masih pengen punya harapan kepada Allah, yang harus diperhatikan apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada habis-habis. Dulu kita udah bahas ya, ada yang minallah, ada yang billah, ada yang ma'allah, ada yang ilallah. Kita minallah, bersumber dari Allah, yang nyiptain Allah, air maninya dari Allah, sel telurnya dari Allah, kehendak bertemu antara mani dengan sel telur kemudian dibuahi Allah, masuk ke tuba palopi Allah, nempel di dinding rahim menjadi alat Allah, berkembang 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang dibungkus dengan daging kecil Allah, sampai kemudian waladzi wasawwirukum bil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk manusia dalam rahim suka-suka Allah, dikasih mata di situ Allah, dikasih hidung di situ Allah, dikasih telinga di situ Allah, dikasih mulut di situ Allah, kaki di situ Allah. Subhanallah. Maka kita minallah, bersumber dari Allah. Lahir sempurna, bahkan lahirnya itu kata Al-Quran, waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Sebab kalau pakai pikiran normal nggak bakal keluar 3 kilo lewat jalur yang kecil itu tuh 3 kilo. Hebat tuh, palanya bisa lembek, keluar palanya lembek, bentar udah di luar berpalanya keras. Coba kalau dari dalam berkeras gimana? Maka kalau bahasa orang summa sabila yassara, summa sabila yassara, summa yassara sabilahu, kira-kira gitu kalau tafsirannya. Summa yassara sabilahu, summa sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalannya supaya keluar itu. Kita betul-betul minallah. Udah begitu sampai di bumi, bila kita hidup dengan sarana prasarana dari Allah, keluar masuk oksigen Allah, ambil air susu ibu Allah, jalan di tanah gaya gravitasi Allah, jalan main di taman, yang nyiptain taman, gunung, laut Allah. Maka mestinya kita sama Allah, hidup bersama Allah. Apa maunya Allah, bukan maunya kita. Sebab ujung-ujungnya ilallah, kita akan kembali kepada Allah. Habis udah kita sebenarnya menghadap apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Makanya kalau pengen membuka pintu harapan kepada Allah, perhatikan Allah dengan siapa kita. Banyak, tidak terhingga. Wa antaman tu nikmat Allah, wa intaman tu nikmat Allah, la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung nikmat Allah, tak akan kayak itu. Maka selama kita Allah, apa ya, kalau kita pernah bilang dulu, orang mendapatkan sesuatu itu rezekinya bukan yang dilihat besaran rezekinya, bukan. Jadi kalau ada orang dikasih air putih, ngopi, dikasih air putih, itu gofil, orang lalai. Kalau orang yang dakir, orang yang ingat kepada Allah, bukan begitu. Bukan soal ininya, bukan soal air putihnya, bukan soal susunya, bukan soal tehnya, bukan soal kopinya. Tapi ketika ini sampai kepada kita, siapa yang ngasih? Allah. Berarti kita masih dalam radar Allah. Allah punya apa ya? Punya CCTV gitu kira-kira ya. Siapa yang mau kasih rezeki? Oh, ternyata ada kita di situ. Siapa yang memperhatikan kita? Allah. Yang berkata, saya ulang kata khutbah, ya Allah, kalau doa saya diterima, saya berbahagia. Tapi kalau saya ditolak, doa saya pun saya lebih berbahagia. Kenapa? Sebab saya tahu yang nolak adalah Engkau. Ketika doa ditolak, sampai dulu kan? Bahasa ditolak tuh sampai dulu. Sampai kepada Allah, kata Allah kagak pantas dia itu. Jangan dikasih. Siapa yang bilang jangan dikasih? Allah. Berarti doanya sampai ke Allah. Pokoknya mau diterima, mau ditolak, kalau sumbernya dari Allah pasti baik. Nah, mau ditolak, mau diterima, kalau sumbernya dari Allah pasti baik. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in. Dan tapi kalau Anda ingin membuka pintu kedukacitaaan, silakan Anda perhatikan apa yang sudah Anda berikan dari Allah kepada Allah. Puasa kita bagaimana? Sudah baik? Belum. Haji kita sudah bersih? Belum. Sedekah kita sudah berkualitas? Belum. Silaturahmi kita sama tetangga oke? Belum. Kalau
kita perhatiin, malu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang termalu bila di Firdaus akhlak jadi fahabli tawbat wafir terus banyak Allah berjami ilahi lastu lil Firdausi akhlak ilahi lastu ya Allah siapa lil Firdausi akhlak lastu ahlan lil Firdaus ilahi lastu ahlan lil Firdaus. Itu susunan benernya sebelum dirubah jadi sahih. Pas dibaca ilahi lastu lil Firdausi akhlak ilahi lastu ahlan lil Firdaus. Ya Allah, saya mah nggak pantas jadi penduduk surga Firdaus. Nggak pantas saya, banyak banget dosa saya. Wala aqwa ala narid jahim. Tapi kalau masuk ke neraka jahanam itu saya nggak kuat. Jadi begini aja Allah paham di taubat tawafir dunubi. Terima saja taubat saya, ampuni saja dosa saya. Nanti setelah mau di akhirat mau masuk neraka. Nah, Nabi Ibrahim juga dibakar nggak hangus. Nabi Ibrahim dibakar hangus nggak bawa jadi ridho. Yang penting kau ridho ya Allah ampun ya. Masuk neraka juga nggak bakal hangus. Kenapa sebut Allahnya? Itu Nabi Ibrahim dibakar kagak hangus. Kenapa? Allahnya ridho. Berat sebenarnya. Nah, kita kalau mikirnya berat. Itu saya kalau orang yang berusaha begitu. Mulai kita masuk neraka apa? Yang penting Allahnya ridho. Nabi Ibrahim masih dibakar kagak hangus. Orang Allahnya ridho. Kalau ini begitu, masih ada orang miskin yang bisa tersenyum dan tertawa, tapi ada orang kaya yang juga menangis. Ada orang kaya tersenyum dan tertawa, ada orang miskin yang menangis. Ini yang bikin nangis itu bukan soal kaya atau miskinnya, soal rasa sebenarnya. Ada nggak orang miskin senyum ketawa bersyukur ketika anaknya soleh? Ada. Orang kaya juga ada, tapi ada nggak orang kaya yang nangis karena disiksa sama anaknya? Ada. Orang miskin juga ada. Ternyata bikin dia senyum tertawa hatinya bahagia bukan hartanya, tapi rasa. Ini kemarin baru ditangkap. Ada. Nah, ada sebuah doa bilang begini, Allahumma if'al bina ma anta lahu ahlu wa la taf'al bina ma nahnu ahlu. Ya Allah, lakukanlah kepada kami yang memang Engkau adalah layak untuk melakukan. Tapi ya Allah, jangan lakukan kepada kami yang memang kami yang layak untuk melakukan. Kalau Allah disuruh perintah kepada melakukan sesuatu yang kita mau, berat. Sebab kita maunya berat-berat. Coba dah kalau berdoa, ada yang minta miskin? Nggak ada, minta kaya semua. Yuk kita menghayal sekarang, Sarawak buaya kaya semua. Siapa yang tukang tambal ban? Nih, semakin kalau berdoa, nggak ada yang jadi orang bodoh, nggak ada. Ya, jadi orang yang alim. Ini kalau semuanya alim, siapa yang gurunya jadi bodoh? Nggak ada yang ngaji. Nah, semua. Maka ada doa, ya Allah, lakukan kepada kami apa yang Engkau mau lakukan. Tapi jangan lakukan kepada kami apa yang ingin kami lakukan. So, kalau Engkau berikan sesuai dengan keinginan kami, ada yang minta mati? Nggak ada. Semuanya panjang umur. Coba kalau semuanya makbul dulu panjang umur, dia semakin hati-hati mulu isinya. Sampai berapa tahun mau dengan? Ada cerita menarik nih Pak. Cerita menarik kalau di bahasa oleh makhluk histori itu jariah dan saudara malam macam dari luar kota nama Farad. Ada orang pernah beli budak perempuan berkulit hitam dan di waktu malam tuannya tidur. Kata budak perempuan begini, ya maulaya ama tastahi maulaka la yanamu anta tanam. Kata budaknya, tuanku, apa anda nggak malu? Tuan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah tidur. Mengapa itu Anda malam-malam tidur? Ada budaknya. Jadi kalau bahasa dia, ya maulaya amma tastahi maulaka la yanamu anta tanam. Kata budaknya, wahai tuanku, Anda nggak ada rasa malu. Kenapa emang? Lah Allah, Tuhan Anda. Kalau saya tuannya adalah Anda tuannya adalah Allah. Tuan Anda, Allah adalah zat yang nggak pernah tidur. Kok Anda enak-enak tidur? Nah, ketika sujud nih, ketika
ketika tuh perempuan budak sholat, kemudian dia sujud, dia baca doanya begini. Bihaqqi hubbuka li la tu'adzibni. Ya Allah, berdasarkan cintamu kepada aku, jangan engkau siksa saya. Tuannya melek. Salah lu baca doa begitu. Berdasarkan cintamu kepada aku. Ada dia. Pas habis sembahyang kata tuannya, salah lu baca doa, bukan begitu baca doanya. Begini baca doanya mah. Oh, bihubbi iyyaka la tu'adzibni. Disebabkan cintaku kepadamu, jangan cintamu kepadaku. Jadi kalau budaknya doa begini, ya Allah, disebabkan engkau cinta kepadaku, jangan siksa aku. Kata tuannya, salah lu. Doa nggak begitu, doa begini, disebabkan cintaku kepadamu, jangan siksa saya. Kan yang punya rasa cinta lu ke Allah. Allah mah belum tentu demen sama lu, kata Tuhan. Pede bener. Nah, apa dijawabin? Kata dia, ya Maulaya, ma qalantu wal asratu laula mahabbatu lima anama ma anama ka wa aqaman. Wahai Tuanku, nggak salah saya berdoa. Sekarang Tuhan tidur, saya tahajud. Allah lebih cinta sama siapa? Cinta sama Tuhan lebih cinta sama saya. Kata budaknya begitu. Sekarang Tuhan tidur, tidak tahajud. Saya bangun, saya tahajud. Itu kalau lihat perilaku kita berdua, sebenarnya Allah cinta sama siapa? Cinta sama Tuhan, apa cinta sama siapa? Kata Tuhannya, lu merdeka, lu mengatakan benar jadi orang. Lu merdeka. Karena Allah nggak cinta sama Tuhan, maka Tuhan tidak dibangunkan. Tapi Allah cinta sama saya, maka saya dibangunkan. Maka doa saya, Allah bihaqqi hubbika li. Ya Allah, dengan sebab cintamu kepadaku, la tu'adzibni. Karena Tuhannya salah lu baca doa begitu. Doanya bukan begitu. Ya Allah, bihubbilah, dengan sebab cintaku kepadamu. Kata budaknya. Terus Tuhan tidur, saya tahajud. Kira-kira Allah lebih cinta sama siapa? Nah, ini soal. Kalau kita berpikir cinta kita kepada Allah, itu bisa juga cinta. Tapi kalau kita berpikir Allah cinta kepada kita, maka pintu harapan itu senantiasa akan terbuka. Jadi sekali lagi deh ya, mau memandang dalam petik zat Allah, jangan menggunakan frame kita, jangan pakai pemikiran kita. Tapi berhadapan dengan Allah itu menggunakan memang ya Allah dalam arti yang maha segala-gala. Jangan pernah bilang cuma doa aku nggak diterima kali sama Allah. Jangan. Anda sukuzon karena Allah maha menerima taubat. Mau berdoa juga mau Allah kagak didengar kali. Anda sukuzon karena Allah sami'un alim. Ilok ini gua puasa masih diterima ya. Anda sukuzon sebab innallaha la yudhi'u amal ahsana amal. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik sedikit. Diampunin kok dosa gua ya. Anda sukuzon karena Allah menyebutnya Ghafurur Rahim. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, jangan pakai otak kita, tapi pakai apa yang Allah umumkan kepada dirinya. Orang baru kita buka udah Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dia Tuhan semua. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai dipanggil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kalau berdoa jangan lihat badan kita. Kalau lihat badan kita, lihat kerjaan kita, lihat sifat kita. Begitu juga kapan-kapan ada orang berdoa, ya. Jadi kalau orang berdoa, doa gitu, kerjaan yang bohong gitu. Jangan. Sebab lagi-lagi dia berdoa menggunakan ini gue berdoa sama zat yang maha segala-galanya. Soal mau makan brengsek itu belakangan. Tapi dia berdoa kepada zat yang maha segala-galanya. Jangan pernah putuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ini apa ya? Saya baca ini juga rasa ya Allah orang sampai mana ini. Ilahi man kanat mahasinu masawiyah
kaifa la takunu masawihi masawi. Wa man kana haqaiquhu da'awiyah wa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah. Nah, ya Allah, Ilahi, ya Allah, Tuhan, man kana orang yang mahasinu baik saja, masawi ada buruknya. Orang yang baik saja ada buruknya. Pakai pala takunu masawihi masawiya. Bagaimana orang yang kagak benar? Yang benar aja masih ada kagak benarnya. Kira-kira Ustaz kan benar Ustaz, ada masalahnya? Yang Ustaz aja masih ada salahnya, apalagi lu. Ya Allah, di dalam kebaikan makhluk saja masih ada keburukannya. Bagaimana juga kali memang makhluknya udah buruk. Jangan bilang begini, dia mah biar kagak sembahyang juga orangnya baik. Kagak, yang sembahyang mulu juga benar, berarti kagak sembahyang. Yang orang baik aja masih ada ketemu kagak baiknya, apalagi orang yang kagak baik. Jangan dicari baiknya, emang udah kagak benar cuma. Ya, kita kan lagi pengen bicara yang kagak benar jadi benar, bukan membenarkan yang kagak benar gara-gara sedikit ada yang benar. Dia mau biar artis begitu juga, umrohnya tiap tahun dia mah, lah terus jadi benar itu orang. Buka auratnya di atas tanggung. Memang kalau di panggung segitu sih, pahanya kelihatan, dadanya belahannya kelihatan. Tapi umrohnya tiap tahun gue. Terus jadi benar tuh, gara-gara umroh. Jangan dibalik, jangan. Orang umroh aja lagi umroh masih ada nggak benernya. Orang haji aja lagi haji masih ada kagak benernya. Berapa banyak orang haji masih berantem sama bininya, berantem sama teman kamarnya. Itu haji, udah bener kerjaan bener. Kadang-kadang sembahyang aja sembahyang bener masih ada kagak benernya. Datang belakangan, siapa yang mana? Baik, masuk pakai kaos di depan. Coba lagi mau sembahyang juga masih mau tenang. Padahal emang datangnya duluan di depan, memang pakaiannya kurang oke. Bukan tugas kita kan, nilai dia bukan tugas kita. Ada gurunya nanti ketika sekolah, tapi kita tutup ada aja. Belum lagi imam baca surah kepanjangan, lama banget imam, nggak mau masuk covid. Ada. Ya Allah, man kanat mahasinuhu masawiya. Kalau dalam kebaikan saja masih ada keburukan, apalagi dalam keburukan. Pertanyaannya, diri kita ini posisinya baik atau buruk? Diri kita ini. Kita baiknya aja masih kagak ada benernya. Apalagi kagak bener. Jadi kalau kita ngomongin maling misalnya, ya maling lo ngomongin ya kagak ada benernya lah. Ngomongin maling, ustad aja lo ngomongin masih kagak benernya, apalagi ngomongin maling. Koruptor kita ngomongin, lah kagak ada benernya. Koruptor diomongin, menteri agamanya lo ngomongin masih kagak benernya. Nah, anak males sekolah, kita bahas panjang lebar, masih nggak ada benernya, cari solusinya. Yang rajin ini masih ada kagak benernya, yang rajin masih ada kagak benernya, apalagi yang males. Yang perlu itu solusinya, bukan bahasan panjang-panjang. Nah, kemudian wa man kana haqaiqu da'awiyah wa kaifa la takunu da'awiyah. Ya Allah, orang yang haqaiqu hakikatnya, orang yang hakikatnya itu da'awiyah, masih kadang-kadang masih ada nafsunya. Orang yang sudah sampai tahapan hakikat, orang yang kita bilang, orang yang udah soleh banget, orang yang udah soleh banget, itu kadang-kadang masih ada nafsunya. Nah, teman-teman dah yang
Kalau di rumah kan jadi suami deh, suami. Setia suami pernah enggak melirik perempuan lain? Bukan. Senyum aja kalau bisa jawab. Bininya udah bilang, laki gue mah setia banget di rumah mulu. Nggak pernah tuh cerita tentang cewek-cewek, nggak pernah di laki gue. Tuh kira-kira tuh laki yang kayak gitu tuh, di hatinya ada nggak ada perempuan lain? Tuh ibu-ibu yang sudah pada punya suami lama, udah punya anak banyak, kira-kira pernah demen nggak sama laki-laki lain? Yang udah bener posisi sebagai suami, nggak bakal, dia nggak kawin lagi kan? Nggak kawin lagi nggak? Emang udah aturnya cukup, tapi kira-kira tuh bahasa cukup itu nutup nggak? Nah, yang pada jadi ustadz pernah nggak komplain sama besek? Ya, pernah nggak komplain sama besek? Pernah nggak komplain sama bisyarah, sama amblok? Itu yang kadang-kadang, ini mohon maaf nih, yang kadang-kadang suka mengganggu keikhlasan seorang ustadz itu. Biasanya tahlilan amplopnya 3 lembar merah. Sekarang tahlilan ada yang ngasih amplopnya selembar biru. Itu pas dibuka tuh, itu agak mengganggu tuh, karena di luar pasaran. Yang udah jadi ustadz aja kadang-kadang masih ke bawah. Nah, yang udah jadi suami aja kadang-kadang udah, apalagi hidup kita memang isinya adalah nah, yang mau dibawa kemana nih sama orangnya? Nanti di belakang dia ini sama munajatnya ini mau bawa kita kemana sebenarnya? Yang pertama malah tuzakku anfusakum, jangan merasa diri paling suci, paling benar. La tuzakku anfusakum. Kalau bahasa Nabi itu pernah diingatkan adalah kamu dan ainaka ila ma fatahna bi azwaj. Kamu jangan melirik kepada kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Jadi jangan pernah melihat kesenangan orang lain, jangan pernah melihat harta orang lain, jangan pernah melihat jabatan orang lain. Kenapa? Yang kamu anggap baik itu ada buruknya. Pasti ada buruknya. Orang bini cakep banget ya. Gua kalau bini kayak gitu gua kalau keluar dari kamar. Padahal yang punya bini cakep tuh kalau ditanya makan hati. Boleh jadi dia kan cerita. Soalnya kalau lagi jalan orang pada senyum-senyum. Ada yang depan sama bini gua, ada yang ledek gua. Lu dapat bini lu tuh rahmat, bini lu dapat tuh aja. Coba kan bagus banget gitu dengar. Ada aja. Sama kita dengar saudara kita. Dapat duit 2 miliar. Habis dapat duit 2 miliar. Yang kita tahu dapatnya, pernah nggak tahu susahnya dia? Keluarnya berapa? Enggak. Kita tahu, 2 miliar. Padahal dia dapat 2 miliar, habis keluar 3 miliar. Kan ngapain juga sebenarnya? Cuma kita dengar itunya doang. Lah kamu dana enak. Soalnya kita cuma tahu dapatnya doang. Jadi ada orang baik, ada buruknya. Apalagi buruk. Ada orang yang udah hakik itu benar-benar pada posisi itu. Ustadz dah, dikenal itu ustadz di kampung, masih ada nafsunya. Kiai dah, masih ada. Sebab ada juga yang beberapa kiai yang kadang-kadang tanpa dia sadar ini curhat juga sama kita juga. Tanpa dia sadar. Ini mah ada teman gitu ya. Ada teman yang mungkin orang tua kita pernah ngalamin. Ada teman yang kenal sama seorang itulah mubalik begitu, ketika dipanggil di kampungnya itu dalam tanda petik mungkin bisalahnya kurang. Dan gua cuma dikasih segini, coba lu bayangin. Aduh. Nah, ya. Jadi kita kan sempurna, pasti ada. Semua. Jadi kalau kapan-kapan mohon maaf ya ada kiai yang dalam ada curhat, wajar lah. Ini kalau bahasa Nabi kan innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ini dia kalimatnya kan yuha ilayya. Nah, Nabi itu yuha ilayya sempurna. Karena memang langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Maka Nabi menjadi manusia yang sempurna.
Kiai ustadz itu juga basyarun mislukum, yuhanya dibaca. Yang kebaca ya kebaca, yang kagak kebaca ya kagak dibaca. Kalau lain bukan dibaca, dianterin per ayat. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat, ada pertanyaan turun ayat, salah dikit turun ayat. Sampai soal ukur urusan rumah tangga saja turun surah At-Tahrim, lima tuharrimu ma halallah. Maka sempurna, tapi basyarunnya tetap basyarun. Maka Nabi nggak ada sombongnya, bukan nggak ada cuma yuha ilayya. Maka sombongnya ditempatkan di tempat yang benar. Nabi bukan nggak ada nafsunya, ada cuma yuha ilayya. Maka nafsunya dibimbing oleh Allah. No, nikahin Sofiyah binti Huyai. No, nikahin Khadijah. No, kira-kira begitu tuh. Kalau kita justru kadang-kadang nafsu yang membimbing kita, bukan wahyunya. Maka yang hakotik, yang sudah hakikat saja masih basyarun mislukum. Sampai bahasa yuhanya yang beda tuh. Yang yuhanya yang beda. Maka ujung-ujungnya apa? Waman waliyamal amalan salih pada syi'bi pada rabbih ada. Maka beramalan dengan amal yang saleh, yang pantas dan jangan musyrif. Yang pantas itu sesuai dengan ilmu kita bagaimana ceritanya, sesuai dengan rezeki kita bagaimana ceritanya, sesuai dengan kondisi kita bagaimana ceritanya. Yang pantas itu saleh, itu pantas. Itu tadi suami masih demen sama perempuan lain, tapi kalau diukur pantas-pantas kayaknya gue sih demen-demen berkawin dengan kakak ya. Emang apa? Pertama yang anak gue masih pada kecil, yang kedua bini gue baik banget, yang ketiga dia kagak. Itu saleh. Kalau untuk demen mau, tapi saleh mereka. Nah, ibu-ibu juga begitu. Gila aja lu gue demen sama laki orang. Dosa gua tahu dia cakep, gua tahu dia ganteng, gua juga mau jadi bini dia. Tapi legal gua kawin punya laki, itu solehan namanya. Ada kemauan tapi tidak dikerjain, itu namanya saleh. Nah, gua bukan nggak mau beli mobil, emang duitnya kagak. Siapa yang mau kalau punya mobil? Gua duitnya kagak. Bisa habis gua beli ditarik modern. Itu saleh tuh, maunya ada, tapi saleh kira-kira gitu. Tugas kita begitu tuh, sebab kita basyarun, kita benar-benar manusia. Cuma kalau Nabi yuha ilayya, sempurna yuhanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Maka cerita tawadu ada sama Nabi, cerita tidak sombong ada sama Nabi, cerita memaafkan ada sama Nabi, cerita membuang dendam ada sama Nabi, sebab yuhanya. Nah kita tuh jarang baca yuha, Qurannya kita baca, tapi sebatas baca. Dan yang parah kadang-kadang ini ada salah-salah sufi yang mengkritik. Parahnya kita pada tahap sekedar tahu. Kata Imam Syafi'i, itu kali surah Al-Asr wal asri innal insana. Itu kata Imam Syafi'i, banyak orang yang kurang mentadabburkan surah itu. Padahal semuanya bisa paham. Wal asri demi masa, innal insana manusia itu rata-rata. Sebab kalimatnya coba. Itu kan kalau kita belajar nahwu sebenarnya itu kalimat cukup begini. Al-insanu fi khusrin. Itu begitu sebenarnya, Mas. Al-insanu fi khusrin. Semua manusia rugi. Al-insanu mubtada fi khusrin, khabar mubtada. Selesai sudah. Tapi kenapa dipakai inna, dipakai la di sebelum fi-nya tuh? Innal insana la fi. Inna huruf taukid, la-nya lau taukid, itu penguat, dua kali dikuatin. Itu kalau pakai bahasa Betawi, lu bener-bener pasti rugi gitu. Bener-bener pasti, hakul yakin lu bakal rugi. Terus, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihat. Bagi lagi itu wal ya'mal amalan shalihat wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Nah, kalau kita simpulkan ya dari dua ini. Yang pertama, jangan pernah ada putus harapan. Kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tempatkan Allah sesuai dengan ahli. Dia Maha Pengampun, sebanyak dosa apapun jangan pernah malu minta. Allah Maha memberi rezeki, maka seapapun yang kita minta sama Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Jangan pernah malu.
Tapi jangan yang mata saja ya, yang mata saya jangan, ya Allah saya pengen punya setengah dunia, jangan. Nah, yang mata saja. Tapi jangan ukur sama dosa kita. Kalau ukur sama dosa kita nggak ada pantas-pantas. Kemudian yang kedua, di dalam kebaikan saja ada keburukan. Di dalam orang baik saja kadang-kadang masih ada nafsu. Maka jangan pernah merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling baik. Lalu terus memperbaiki diri, karena memang tidak akan pernah sampai pada tahap sempurna seperti Rasulullah SAW. Sekira ini, barangkali nanti kita bisa lanjutkan ke belajar yang selanjutnya. Bagaimana biasa barangkali yang ada pertanyaan ini atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita mau hidup itu ada pada dasarnya kita harus tahu mau apa. Kalau zamannya Rasulullah mungkin mau apa kita bisa bertanya kepada Rasulullah, sehingga kemudian turunlah wahyu dalam sekarang. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa kalau kita tahu mau apa, tentu kita pun punya sumbernya. Paling banyak yang di Sudan, komentar yang budaya pada hubungan ini, itu tentunya sumbernya adalah Al-Quran. Cuma masalahnya sekarang mungkin bagaimana keadaan umat kita, umat Islam ini, kalau kita mau ngomong, tetapi kita tidak mau memahami Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran jelas kalau kita buka dari kita sudah deh. Kalau kita hanya sekedar baca dan tidak memahami ini, bagaimana kita tahu mau apa. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan saya adalah tentang bertulis Al-Quran. Bisa Ustaz menunjukkan siapa sih sebetulnya bertulis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang memang saya maksud dengan kemauan Allah itu gampangnya begini. Kalau ibadah itu malam Allah maunya kita bangun juga ada tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jangan tidur. Allah maunya kita bangun. Dah. Kemudian wa antasumu khairul lakum. Kalau Anda puasa itu jauh lebih baik. Allah maunya kita puasa. Nah, wa anfiqu khairul lakum, kalau Allah maunya kita sedekah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah maunya kita saling mengenal, bergaul. Nah, lagi silaturahmi. Nah, jihad fisabilillah. Ya sekali lagi memang kalau kita meninggalkan Al-Quran, anggaplah ini Al-Quran. Dulu ketika perang salib dulu ada dosen saya bilang begitu. Ketika perang salib Ratu Victoria berapa itu mengangkat Quran gitu. Mereka umat Islam itu maju karena mereka berpegang dengan ini. Tugas kita adalah menjauhkan mereka dari itu. Tugas kita adalah menjauhkan mereka dari itu. Jadi akhirnya di kita tuh bicara modern tuh itu tuh dari sana tuh. Modern itu. Sekarang Uni Emirat Arab malah buka demi pajak. Saudi Arabia sudah mulai melirik-lirik ke Israel. Sudah mulai agak pahit juga umat Islam. Ketika ininya ditinggal. Kan ada Pak yang seperti saya sampaikan yang nama Muhammad al-Aidan alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Selama Anda tidak peduli sama yatim yang punya rezeki, selama Anda tidak pernah memberi makanan kepada orang miskin punya rezeki, Anda termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kan gampang untuk memahami sebenarnya. Tapi kita sebatas baca aja.
Bukan nggak boleh belajar tajwid, silakan, makhluk huruf silakan, tapi jangan berhenti di situ, karena ada langkah selanjutnya memahami dan mengamalkan. Nah, yang kedua, sepanjang yang saya tahu beliau ini termasuk murid dari aliran Sufi. Nah, Saziliyah. Nah, dia aliran Sufinya Saziliyah. Panjang yang saya tahu. Cuma saya mendapatkan pertama kali ijazah hikam itu dari Muallim Syafi'i Halani. Ketika ngaji minggu di rumahnya, dibilang kalau saya ijazahkan hikam ini sampai hatam, saya harus punya umur 60 tahun. Nggak mungkin. Maka walaupun baru baca 2-3 ini saya sudah ijazahkan. Nah, saya sempat juga ketika mau diminta untuk ngajar ini di sini, saya buka-buka siapa itu Ibnu Al-Sakandari. Tapi sekali lagi sebatas yang saya pahami, dia ini tarekatnya Saziliyah. Lagi-lagi bicara tentang Saziliyah. Saziliyah itu lebih kepada memberikan tarekat yang nyaman, yang enak, lebih kepada kerojaknya dibanding takhawutnya. Beda dengan Imam Al-Ghazali, itu lebih kepada takhawutnya. Kalau Imam Al-Ghazali tarekatnya itu Naqsabandiyah, tapi lebih kepada, jadi begini, ada tarekat yang begini tarekat. Kan ada raja, ada khauf. Ada yang bermain di khauf. Di khauf itu begitu. Kalau Anda berani-berani meninggalkan sembahyang ini, maka Anda akan ini, akan itu, rata-rata serem semua. Nah, kalau baca Ihya Ulumuddin itu banyak larangan. Kalau baca Ihya Ulumuddin. Tapi kalau tarekat Saziliyah itu lebih banyak kerojaknya. Kayak tadi itu begitu. Jadi orang mau sebrengsek apapun, yang benar aja masih ada brengseknya. Cuma salah-salah memahami, akhirnya orang nggak punya rasa hormat. Kayak tadi kan, yang benar aja ada brengseknya, apalagi yang brengsek. Jadi bahasnya begini, dari orang rata-rata mau brengsek semua. Nah, sekarang begini aja, lu mau brengsek ya, lu mau kagak, berdoa saja. Terus Saziliyah lebih kepada kerajaan. Maka kata kepada Gus Bahak, saya lebih pilih ke Saziliyah, lebih pilih, sebab saya lebih banyak kerojaknya dibanding khauf. Jadi ketika ada orang ngaji, kemudian ada guyonnya, itu kalau di mazhab, kalau pakai mazhab Imam Ghazali, di masjid rumah Allah masih ketawa-tawa, nggak ada sopan santun. Nah, tapi kalau di tarekat Saziliyah nggak begitu, dia mau ketawa juga di rumah Allah, masih ngaji. Nah, kalau mau diurusin yang ketawa-tawa pinggir jalan kagak ngaji, nggak jelas. Yang dia bikin ketawa itu ilmu Allah, yang dia bikin ketawa itu ayat Allah, yang dia bikin, dan dalam rangka ngaji. Terus saja. Selain dia belajar tasawuf, maka dia belajar yang lain. Oh iya. Berarti sumbernya bukan hanya tasawuf. Bukan. Kalau saya pernah baca bahwa dia pun belajar tentang Al-Quran. Pasti. Dia macamnya macam Maliki dan lain sebagainya, dan banyak sekali bukunya selain Al-Hikam. Jadi semua ulama tasawuf itu tidak langsung tasawuf. Semua dimulai dari Al-Quran. Justru perjalanan tasawuf itu setelah mereka menelusuri berbagai macam ilmu dan klop gitu. Jadi ada klop. Ini misalnya. Jadi sebenarnya dia tuh dulu pertama nih nyari gelasnya. Habis cari gelasnya kemudian nyari airnya. Airnya ada yang cocok pakai kopi, ada yang cocok mana, baru nyari tutupnya. Tuh. Nggak kelihatan nih orang alim. Kayak gitu. Karena ketutupan. Nggak kelihatan di dalamnya apa sih, kopi apa-apa, nggak ketutupan tuh saking tawaduknya. Sekarang orang banyak nyari yang kita khawatir cuma ditutupnya doang, nyari mereknya doang. Dibuka kopong. Nggak ada apa-apanya, itu yang kadang-kadang begitu tuh. Itu makanya kenapa Habib Rizik pernah ngomong salah kerap gitu, salah kerap. Giliran partainya dihina, marahnya luar biasa. Tapi giliran nabinya dihina, kita disuruh santun seperti nabi, kan gitu. Itu kan salah kerap. Jadi semua Imam Ghazali itu sudah kemana-mana, bahkan pernah jadi mufti. Mufti itu kan ahli fikih. Jadi mufti memberi fatwa. Sampai puncaknya sudah, itu yang saya bilang, setelah mau belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar tafsir, ada rasa. Nah ini rasa inilah yang kemudian dituangkan dalam Ihya Ulumuddin. Rasa, ada rasa.
Jadi udah uji coba tuh, coba jahe gue campur sama ini gitu kira-kira. Coba gue campurin, baru nulis tuh minum jahe sama ini, maka lu kebal dari corona, kira-kira begitu tuh. Tapi ada, tasawuf itu adalah pengalaman dari pengamalan. Nah, kira-kira itu. Ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada tafsir, dibaca, dia pengetahuan yang diamalkan, pengamalan, kemudian ada pengalaman. Yang dia tulis ini adalah pengalamannya. Pantes disuruh puasa ternyata. Maka mulai dari ayat wa anta sumu khairul. Pantes suruh sedekah. Maka dia mulai dari ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Awalnya mungkin juga dalam tanda petik dia ragu apa iya sedekah bikin kaya. Ternyata iya. Maka pengalaman itu ditulis tuh. Saya pernah ada testimoni segala macam. Kira-kira gitu ya. Ini ya saya harus pikir sekarang. Saya kadang-kadang sudah kenapa sih zaman sekarang yang aneh gitu. Terutama begini, pada saat kita menjelaskan atau menyampaikan sesuatu, omongan itu agak sedikit kencang lah gitu ya, bukan kasar tapi tegas lah. Nah, itu dianggap bahwa Nabi aja atau Islam aja mengajarkan bila apa? Bila dimakan berarti kematian alami gitu kan. Jadi santun segala macam kita menyampaikan harus santun terus. Tapi kenapa sih orang sekasar itu sekarang ini? Jadi saya jadi harus pikir gitu ya. Jadi yang orang tegas dianggap kasar, orang santun lembek. Jadi ini dunia sekarang bagaimana gitu. Jadi menjelaskan setegas-tegasnya dianggap baik dan kelewat tuh kasar banget. Nah dia jadi mudahin dia mati kalau ini selalu jadi framing gitu. Nah untuk menjawab kayak begitu kira-kira bagaimana kita harus menjawab. Nah, jadi kan sudah bukan soal benar atau tidak benar, ini like ini style gitu ya. Suka atau tidak suka. Agim ceramah, lembek. Agim, Ustaz Somad, keras amat. Arifin Ilham, lembek. Habib Rizik, keras amat. Pensiau, ilah anak baru kemarin masuk Islam udah. Emang kagak ada yang benar, sebab memang bukan kalau bilang benar atau tidak benarnya. Kayak kita lihat ke Rasulullah SAW. Pernah nggak Rasulullah marah? Pernah lah. Bahkan sama umatnya sendiri Rasul pernah marah ketika Rasul membagi harta ghanimah di Tan'im. Itu ada orang suku Bali yang orang muda Islam bilang, ini pembagian tidak berdasarkan kemauan Allah. Ittaqullah ya Rasulullah, bertakwalah kalian engkau ya Rasulullah. Nabi masih harus bertakwa. Ada yang kritik Nabi. Nabi saat itu mukanya merah. Kemudian kata Nabi, kalau saya dianggap tidak adil dan tidak bertakwa, lalu di dunia ini siapa yang adil dan siapa yang paling bertakwa? Mana Rasul? Ketika perang Uhud yang Rasul udah dalam tanda petik kalah tuh Abu Sufyan tuh, waduh, uklu hubal. Kata Rasul, jawab itu udah kalah. Rasul bilang, jawab. Bagaimana jawabnya Rasul? Ajibu. Kata Rasul, jawab, Allahu a'la wa ajal. Jadi Abu Sufyan ketika menang tuh uklu hubal, maha tinggi, berhala hubal, maha tinggi. Kata Rasul, ajibu, jawab. Udah kalah. Nggak diem aja Rasul. Kenapa? Sebab bicara tauhid. Akhirnya Sayyidina Umar jawab Rasul, Allahu a'la wa ajal. Ini di mana mau ditaruh rahmatan lil alaminnya? Maka saya bilang kalau sudah kan ada asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum. Begitu mestinya. Jadi saya bilang kalau saya jadi gubernur ada gereja yang kagak benar, bongkar. Asyidda'u 'alal kufar. Tapi kalau saya jadi gubernur ada masjid yang kagak benar, TKM sendiri. Emang apa maunya? Ruhama tetap dibongkar, tapi caranya beda. Ruhama ubainahum. Ini kan salah. Pindahinnya buat duit. Jadi orang-orang pindahin. Bantu ini ngomong dan kita letakkan aja sesuai dengan adat. Paham kan Pak? Bongkar ya. Sesuatu PP bongkar dulu aja. Ya. Tulis di itu minta maaf.
Tapi kalau ngomong bongkar, asyiddaw ala kufar. Nabi Muhammad sama salahnya, sama hasilnya, tapi beda cara. Begitu. Kan akhirat kita sekarang, saya kadang-kadang berpikir begitu. Ketika mohon maaf dari pihak Habibina bilang mau bicara dengan Presiden Jokowi, dari saya bilang nggak usah kagak level. Ini ada rakyat mau ngomong sama presidennya pakai level. Ini ada presiden, ada rakyat. Lu kan jadi presiden, lu ada rakyat. Ngapa jadi pada kagak pakai nggak level? Nggak ada cita, kalau pemimpin nggak ada cita levelan nggak ada. Lu panggil aja, ini Beb, mau ngomong apa Beb sini. Lu kan rakyat, gua presiden sini mau ngomong apa sih? Yo, wahfid janahal dzulli minar rahmat, turunkan semua tuh. Asik banget sebenarnya mengadai. Ya sekali lagi karena saya kalau ditanya semuanya orang baik, Habib Rizik orang baik, Presiden Jokowi orang baik, Pangdam juga orang baik. Ini ada kepentingan tidak baik dibawa oleh orang-orang yang tidak baik. Karena ada kepentingan masalahnya. Itu aja, tapi kalau bicara rakyat sama pemimpin mah nggak ada jarak mesti. Tapi ya sekali lagi deh, itu tadi itu memang salah terap. Salah terap karena memang ada kepentingan. Mudah-mudahan saya salah, tapi kayaknya bener ya. Ada kepentingan yang bikin salah terap itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tolong itu, sekali lagi, tolong itu dipastikan tafsirannya seperti apa. Sekarang kalau ayat itu kita adu dengan ayat yang qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Hancurkan orang musyrik semuanya. Bagaimana mereka menghancurkan umat Islam semuanya? Bagaimana itu ayat? Ayo. Mau pakai ayat yang mana? Kan kalau disuruh pilih bahaya itu. Ini yang seperti itu saya timbang. Iya, langsung jangan itu kan lah itu dia. Kalau ada kepentingan organisasi, itu ada pakai. Bapak-bapak dengar ya. Nah, itu dia. Itu yang kalau kata siapa ya, benar ini udah mau jadi, tapi ada yang menghalangi, udah mau jadi. Dan al-Islam mahjubun bil muslimin, ternyata orang Islam itu terhalangi oleh orang Islam sendiri. Karena kalau ya, saya juga khawatir jangan-jangan teman-teman di organisasi Islam yang lain merasa tersaingi, itu yang saya khawatir juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kan tidak ada ini sebenarnya. Jadi ya sekali lagi deh, ya emang kita tinggal kembali back ke Al-Quran ya, berita Al-Quran yang mana. Maka kalau indah rahmatan alamin, kalau gue pakai ayat yang mana tadi bagaimana? Setuju nggak? Qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Al-Bayat uzina lilladzina amanu ayyuqatilu. Diizinkan orang-orang muslim yang dizolimi untuk berperang. Lalu pada lagi ayatnya. Mau pakai ayat yang mana? Ayo. Jangan itu mulu di bawah tuh ayat. Makanya naruh ayat yang penting yang benar. Makasih bang tadi asyiddaw ala kufar hamau. Cukup ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب